Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Surya. Ia yatim piatu, hidup sebatang kara di sebuah gubuk reyot. Setiap hari ia bekerja sebagai buruh ladang, upahnya pun pas-pasan untuk sekadar makan. Namun ada satu kebiasaan Surya yang berbeda dari warga lainnya. Setiap malam Jumat, ia pergi ke sebuah mata air di tengah hutan yang konon angker. Katanya, ia merasa damai di sana. Tapi tak ada yang tahu, Surya menyimpan rahasia. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Surya duduk di tepi mata air seperti biasa. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari balik semak. Dari dalam kabut, muncul sosok wanita cantik bergaun putih. Matanya tajam, kulitnya pucat, dan senyumnya memukau. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Naila. Ia berkata sedang tersesat, namun tidak takut pada malam dan hutan. Aneh, pikir Surya, tapi ia tetap menemaninya hingga fajar. Sejak malam itu, Naila sering muncul, dan keduanya semakin akrab. Surya jatuh cinta, dan Naila pun menyatakan hal yang sama. "Jika kau bersedia menikahiku," ucap Naila suatu malam, "aku akan memberimu kehidupan yang tak pernah kau bayangkan." Tanpa ragu, Surya menerima. Keesokan harinya, gubuk Surya berubah menjadi rumah panggung kayu jati yang megah. Lahan-lahan kering di sekitarnya menjelma kebun buah dan sawah emas. Ia kini memiliki peternakan, kendaraan, bahkan banyak pekerja. Orang-orang desa terheran-heran, namun tak ada yang berani bertanya. Surya tetap rendah hati, tapi tak pernah mengizinkan siapapun melihat istrinya. Naila hanya keluar malam hari. Ia cantik dan lembut, tapi aneh, tidak pernah makan nasi, dan tak pernah tidur. Suatu malam, ketika Surya pura-pura tidur, ia mendengar suara mendesis dari dapur. Ia mengintip dari sela tirai dan mendapati istrinya berubah, tubuhnya melata, bersisik hijau keemasan, dengan kepala manusia yang kini bermata merah. Lidahnya bercabang, dan ia memakan seekor ayam hidup-hidup. Surya gemetar, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun Naila menoleh cepat dan menatapnya. "Kau melihatku," bisiknya dingin. "Tapi kau belum lari. Itu artinya kau tetap milikku." Setelah malam itu, Surya mulai sering sakit-sakitan. Ia tak bisa meninggalkan rumah karena kakinya lemah seperti lumpuh. Setiap malam, Naila semakin jarang bicara, namun ia selalu menyentuh Surya dengan kulit dingin bersisik. Pada malam Jumat Kliwon, terdengar suara keras dari rumah Surya. Warga yang penasaran akhirnya mendobrak masuk. Tapi rumah itu kosong, tak ada Surya, tak ada Naila. Di lantai, hanya tertinggal kulit ular mengelupas, dan sebuah potret Surya tersenyum bersama sosok wanita berambut panjang, yang wajahnya menyerupai ular.
Sejak itu, di malam-malam tertentu, warga sering melihat siluet pria duduk di tepi mata air, menggenggam tangan seorang wanita yang separuh tubuhnya melata di tanah. Kisah Surya menjadi legenda di desa itu. Konon, siapapun yang melihat pasangan tersebut dan memanggil nama Surya, akan bermimpi buruk selama 7 hari. Dan pada malam terakhir, akan terdengar suara bisikan. Apakah kau juga ingin kehidupan yang tak pernah kau bayangkan? Desa itu kini seperti terkutuk. Setelah lenyapnya Surya dan istrinya yang aneh, mata air di tengah hutan mulai memunculkan hal-hal ganjil. Airnya yang dulu jernih, kini berwarna kehijauan dan memancarkan bau amis seperti darah busuk. Beberapa warga mengaku melihat bayangan ular raksasa menyelinap di antara pepohonan saat fajar menyingsing. Tapi yang paling mengerikan bukanlah itu, melainkan suara. Suara denting gelang yang beradu lirih di malam hari. Lalu disusul bisikan lirih, seperti suara wanita menahan tawa, kadang tangisan. Semakin lama semakin dekat. Beberapa anak muda yang nekat mencoba mencari asal suara itu tak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah sandal, atau pakaian yang tercabik, ditemukan tak jauh dari mata air itu. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang dukun tua datang dari desa seberang. Ia bermalam di tepi mata air, duduk bersila dan membakar dupa. Konon ia ingin memutus kutukan itu. Tapi tengah malam, ia berteriak histeris, lalu menghilang ke dalam kabut. Di tempat ia duduk, hanya tersisa bekas tubuh melata, dan sebuah cermin kecil, retak dan berdarah. Desa itu pun perlahan ditinggalkan warganya. Rumah-rumah kosong, ladang tak lagi digarap, dan hutan mengambil alih segalanya. Tapi satu suara masih terdengar jelas saat angin malam bertiup. Surya, Surya, apakah kau masih mencintaiku? Dan konon, bagi siapapun yang nekat tidur di bekas rumah Surya, mereka akan bermimpi tentang ular raksasa bersisik emas yang melilit tubuh mereka hingga sesak, sambil seorang wanita berwajah separuh manusia berbisik. Kau sudah memanggilku, maka kau harus menikah denganku selamanya. Keesokan paginya, sang pemimpi akan ditemukan tak sadarkan diri dengan lidah bercabang dan mata menghitam. Kini, hutan itu dikenal sebagai hutan pengantin siluman. Tak ada yang berani masuk, karena semua tahu, Surya belum mati. Ia hidup di dalam tubuh seekor ular jantan, yang menjadi pasangan abadi sang siluman. Dan mereka masih mencari manusia berikutnya.